Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu ala rasulillah. Amma ba'd. Niki wau hikam kalau kitabnya Dr. Said Ramadan Putih hikam nomor 37 yang bunyinya kurang lebih Kanallahu wa la syai'an ma'ahu. Dulu dhisik Allah itu wujud tanpa ada apapun bersama Allah. Sebelum Allah tidak ada apapun. Bersama Allah waktu itu juga tidak ada. Maka Allah mempunyai sifat tidak yang terdahulu. Banyak orang yang berpendapat gini, zaman sekarang itu terutama orang-orang yang ahli filsafat rodok gak mudah. Kok iso ono Allah tok tanpa ada makhluk? Bukankah makhluk alam semesta? Alam semesta ini umurnya kalau dihitung berdasarkan teori Big Bang itu sampai triliunan tahun. Berarti menurut logikanya orang ahli sains, alam ini abadi, saking lawasnya, dan manusia wujud dengan sendirinya tanpa ada yang bikin. Konon dalam beberapa pengajian yang lalu sempat saya contohkan ketika suatu hari ada seorang ulama ditantang debat sama ahli sains bahas masalah wujudnya Allah. Ketika ditantang ditentukan jam 12 siang, sang ahli, sang ulama nggak datang. Ditunggu sampai 1 jam, 2 jam nggak datang. 4 jam baru klunuk-klunuk datang. Begitu datang langsung dihina ulamanya. Wahai Pak Yai, sampean takut ya? Ini menunjukkan bahwasanya sampean sudah kalah sebelum berdebat. Sang Kiai menjawab, iya, saya tadi itu kesini sebenarnya harusnya jam 12 sudah nyampe. Cuma tiba-tiba ada sungai yang biasanya kering itu ada banjir. Begitu banjir melanda, saya nggak bisa lewat. Begitu saya nggak bisa lewat, saya tunggu. Tiba-tiba pohon yang ada di seberang jalan itu roboh. Dan ketika roboh, langsung ada beberapa pohon membentuk sebuah kapal. Begitu membentuk sebuah kapal, datang kepada saya dan saya naik. Wah, tambah gila. Wah, kayak kandangi mosok ono uwit berubah dewi dari kapal. Maka sang Kiai menjawab, itu jawaban saya. Adanya Allah mewujudkan manusia dan bumi kurang lebih dengan sama. Apakah mungkin kapal itu berubah, pohon itu berubah dengan sendirinya menjadi kapal tanpa ada tukang? Ya gak mungkin. Begitupun dengan alam ini, alam semesta yang sempurna ini gak ono sing gawe jelas mohal. Maka wujudnya Allah adalah mutlak, wajib. Dan wujudnya Allah terlebih dahulu dibandingkan makhluk juga wajib. Masa ono sing nyiptakno kalah
dhisik ambek sing diciptakan. Maka wujudnya Allah kita itu pun wajib. Karena Allah wala syai'an ma'in hadis. Walaupun dengan berbagai macam riwayat, makna yang hadis itu bunyinya kurang lebih dulu Allah wujud tanpa ada bersamanya apapun itu, baru diciptakan. Allah menciptakan alam semesta termasuk waktu, termasuk tempat. Ketika Allah yang menjadikan tempat, maka jangan sampai batasi Gusti Allah dengan tempat. Karena banyak orang yang beranu Allah itu ngadhuwur. Lah nangis ya kalau Allah lihat gitu. Karena tempat adalah ciptaan Allah, jangan batasi Allah dengan ciptaannya. Podo ambek madakno wong meja, madakno meja iki ambek tukang iki gak iso nyambung. Jangan menggunakan logika manusia untuk melogikakan Allah, gak nyampe. Begitupun juga dengan waktu. Waktu itu menurut ilmu Einstein, itu teori Einstein kan hanya merupakan dimensi keempat. Jadi teori Einstein itu mengatakan waktu itu dimensi keempat. Kita kan tahunya dimensi, 3 dimensi, tinggi, panjang, lebar. Ada dimensi keempat, apa itu? Waktu. Maka teori Einstein mengatakan kurang lebih maknanya, jika seseorang bisa menembus waktu dengan kecepatan, teori Einstein mengatakan batas waktu itu adalah kecepatan cahaya, maka orang tersebut bisa menembus waktu. Teori kuantum. Jadi kalau orang menggunakan saya ingin masuk ke masa depan, saya harus mempunyai kecepatan melebihi kecepatan waktu. Dan menurut teori Einstein itu adalah muhal. Tapi ternyata ada yang sudah bisa seperti itu. Siapa kira-kira? Rasulullah Muhammad SAW. Ketika beliau Isra Mi'raj, kecepatannya Isra itu beliau konon menaiki buruk yang maknanya kilat. Maka kecepatannya sudah melebihi kecepatan waktu. Makanya kalau ada beberapa riwayat, Nabi itu kembali dari Isra Mi'raj, tempat tidurnya itu masih hangat. Berarti nggak sampai hitungan jam, saking cepatnya. Padahal kalau cerita itu kita hitung dilakonkan, dibentuk dalam, ditulis sebuah skenario, kitabnya aja Dardir kemarin sempat kita baca tok terjemahannya. Itu hampir 2 jam kita baca berkeliling. Kita pas Isra Mi'raj sempat kita cetak, kita baca gantian, itu saja kurang lebih 2 jam. Apalagi jika itu dilakonkan dalam sebuah drama, butuh 1 hari lebih. Tapi Nabi bisa datang lagi, didatangkan lagi sama Allah ketika bekas tidurnya ini masih hangat. Teori kuantum pecah. Ini konon. Jadi waktu itu bisa hanya merupakan dimensi. Maka jangan terlalu membatasi Allah dengan batasan waktu. Karena waktu, tempat adalah ciptaannya Allah. Baru kan Allah wala syai'an ma'disi Allah, tidak ada sesuatu pun bersamanya. Wal'an, mana tadi? Wal'an, dan sekarang Allah juga sama dengan wal'an huwa wa huwal an alama alaikana.
sekarang Allah pun sama seperti kondisi yang lama. Apa artinya? Sampai sekarang pun Allah tidak ada makhluk pun yang wujud bersamanya. Mungkin akan timbul pertanyaan, lah bumi iki piye? Menungso iki piye? Toh padha-padha wujude mosok. Jarine Gusti Allah wujud, tidak ada sesuatu pun yang wujud bersamanya. Lho saiki ku ono mobil, ono TV, ono cakit. Lah wujudnya piye? Maka bahasanya adalah dari kalimat ma'ahu, bersamanya. Dr. Said Ramadan Buti ini memberikan gambaran contohnya. Jaka Samudra putra Ustaz Zaidin itu baru mulai belajar berdiri. Suatu saat sampean di Jaka berdiri, dia bisa berdiri nek tangani di gojoli, baru dia bisa berdiri. Maka berdirinya Jaka itu mergo ono sing gojoli, bukan misalnya sing gojoli Bapak Ustaz Zaidin. Maka bahasanya Ustaz Zaidin berdiri gojoli tangane Jaka, bukan Ustaz Zaidin berdiri bersama Jaka. Beda. Ustaz Zaidin berdiri gocoli Jaka sama Ustaz Zaidin berdiri bersama Jaka. Maka jika Ustaz Zaidin melepas tangannya, Jaka akan jatuh. Begitu juga dengan alam ini, kita semua. Kita tidak wujud bersama Allah, tetapi wujud mergo digocoli Gusti Allah. Artinya jika kita semua dilepas sama Allah, ya hancur. Ini yang mulai ditanamkan, diajari sama Syekh Ibnu Athaillah. Ayo latihan, delok bahwasanya semua apapun itu tergantung Gusti Allah, digojoli Gusti Allah. Uang dokter itu tidak bisa menyembuhkan. Kenapa? Bukti ini no rumah sakit yo akeh wong mati. Lah nek dokter iso menyembuhkan, maka di rumah sakit tidak akan ada orang yang mati. Gak akan disiapkan rumah kamar mayat, gak akan. Obat juga tidak bisa menyembuhkan. Obat hanya merupakan sebab, dokter pun hanya merupakan sebab. Bahasa kasarannya mung kebetulan ketika diobati dokter, pas Allah memberikan kesembuhan terhadap dia. Maka kalau pola pikir kita sudah diajar seperti itu, urip iku enak, urip iku enteng. Masalah rizki, nyowo, semuanya Allah yang ngatur. Kalaupun ada lewat kerja, lewat apa, itu hanya merupakan kebetulan oleh rizki. Aku rek gara-gara ini boleh oleh rizki. Tetapi lagi-lagi kita harus yakin mempunyai pandangan yang memberi rizki hanyalah Allah. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Yang lain cuma sebab. Tetapi untuk menggapai sebab, kita juga harus usaha. Usaha ini bagian dari ikhtiar, bagian dari amal. Orang kalau bekerja itu tidak selalu menghasilkan uang. Rizki itu bukan karena bekerja. Lah nek ono rizki pasti wong sing nyambut gawe pasti sugih, pasti oleh duit. Maka kalau wong larang.
Wis tak banyak orang, misalnya sampai tahu siapa yang pernah ikut pelatihan asuransi. Wah, nek ngomong asuransi jadi agen. Koyok gak mungkin wong iso marat nek melok jadi agen asuransi. Gajinya itu sekian MLM. Sampai kalau ikut pelatihan MLM, waduh, pokoknya wong gak iso sugih iku berarti wong goblok. Menurut wong MLM, tapi opo wong MLM sugih kabeh? Gak bisa. Karena kaya itu Allah yang memberikan rezeki. Lah nek ono wong ikut asuransi, ikut MLM kok sugih, iku kebetulan. Contoh yang paling banyak kita lihat, perhatikan, masih wong jijir dodolan soto kabeh. Apa rezekine padha? Gak bisa sama. Karena lagi-lagi yang memberikan rezeki hanyalah Allah. Tapi bukan berarti mergo Gusti Allah kabeh sing maringi terus kita enggak ngaplak, enggak lapo-lapo ke usah nyambut gawe to rezeki Gusti Allah sing paring. Gusti Allah sing paring, tetapi ketika kita menyambut rezeki itu adalah bagian dari amal. Makanya selalu kita diajari, ayo nek nyambut gawe apapun itu diniati ibadah. Makanya kerja itu bahasa Arabnya amal. Bahasa kerja jenengan mbung becak, mbung macul, mbuh dadi tukang parkir, mbuh dadi mandor. Itu bahasa Arabnya amal. Artinya jika apapun yang kita lakukan itu kita niati ibadah, insya Allah jadi amal ibadah kita. Masih yo rupane bentuke iku ceramah, dakwah, tapi nek targete golek duit, ya tetap tidak jadi amal. Semuanya itu harus kita kembalikan kepada Allah. Makanya diajari sama Ibnu Athaillah, ayo kita fokus melihat Allah, dan apapun itu dalam sebuah hadis yang maknanya kurang lebih ala masih wallahu badir, ilingo ngerti yo sakliyane Gusti Allah iku batin, barang yang sirna, yang tidak ada. Artinya ya gampang, seringlah kita tertipu dengan bentuk-bentuk yang koyoe mentereng, koyoe hebat, koyoe lagi-lagi semua cuma koyoe ketokane. Makanya orang sering kira urip iku sawang sinawang, nek delok uripe Cak Madi yo ketokane enak, kerjane nyewate, logika itu ya. Tapi opo pasti nyaman? Ya tidak selalu. Lagi-lagi terus Ustaz Saidin wau urip iku ujian. Gak ono ceritane wong ujian iku gak susah kecuali wong sing siap. Orang yang sudah siap akan menghadapi ujian wis nyiapno enteng. Tapi nek gak siap belas plonga-plongo wah wis koyoke gak karu-karuan, bingung gak karu-karuan. Maka dalam beberapa hal pengajian itu kita diajari siap menghadapi ujian, siap ngadep nang Gusti Allah, termasuk diajari zikir thariqah. Wow, digambarkan sama Ustaz Saidin wis melok thariqat itu, kalau sering saya gambarkan, ikut thariqat itu sama dengan sampean mau pergi ke Jakarta, iku melok travel. Begitu berangkat datang ke
Lumurase naik bus dipandu turu nyampe ke Jakarta. Tapi kalau sampean nggak ikut torekot, itu sama saja sampean golek di dalane nang Suro nang Jakarta. Apakah nyampe walaupun nggak ikut torekot? Insya Allah nyampe. Tapi butuh usaha, butuh pinter membaca jalan, butuh tahu cara baca peta, banyak faktor. Lah nek melok torekot padha ambek sampe numpak tok ae. Nunut manut ambek sing duwe travel. Mangkane kata Ustaz Zaidin sampeyan nak melok torekot padha ambek numpak melok travel, gak usah kakean takon. Pun sampeyan nunggu diajari nopo, gak usah takon. Iki boten belok kanan ta? Gak usah. Ambar ditutno sampe kali supir. Wis melok ae paling tak sesekali takon iki sampe pundi. Kadang-kadang nek supire on travel juga dikandani ada pemandunya. Ini kita sudah sampai Kudus, barang siapa yang ingin pergi ke belakang ke kamar mandi silakan, ada pemandunya. Nyaman kalau ikut travel. Boten usah kakean pikiran. Kalau jalan sendiri bisa jadi lebih cepat daripada travel. Bisa jadi jenengan nggak usah ikut torekot. Bisa jadi usul lebih duluan. Nek usul kalau nyasar juga sangat beresiko. Nah, logikanya juga milik torekot itu jangan asal torekot. Di luar banyak sekali torekot. Terserah. Sama dengan orang mau pergi ke Jakarta travel luwake. Tetapi apakah semua travel itu terpercaya? Dong bukti ini yang umroh ae sing ketok-ketok bentuk ibadah ke sing nipu. Berapa ribu orang yang ditipu oleh travel. Maka ketika kita ikut torekot pun juga kudu milih. Travel itu terpercaya atau tidak? Bagaimana kita milih travel kalau kita nggak tahu? Ya cari tahu yang sudah pernah tahu naik travel. Makanya kita naik travel itu naik ikut torekot ya kita harus tanya, nggak mung ono torekot malu apa Kiai ini sakti. Nah, ya nanti sama saya ngikut travel umroh mergo murah, akhirnya gak budal nangis. Sama ikut torekot pun kita harus detail, cari tahu torekot ini. Maka dalam Jatman dan Jatman itu Jatnya ahli torekot Muqtabar An-Nadiyah, ada lagi namanya Jamiyah ahli torekot Muqtabar Indonesia, memberikan patokan minimal ada 2. Torekot itu mu'tabaroh atau tidak, patokannya 2. 1, tidak meninggalkan syariat. Torekot itu masih seiring sejalan dengan syariat. Yang kedua, harus ada sanadnya kepada Rasulullah. Kok ono wong torekot ngarang dhewe. Nah, itu hati-hati sampean kalau tiba-tiba gak nyampe mergo ditipu. Lagi-lagi torekot itu enak ya, sampean sudah tahu travelnya torekote, mursyidnya siapa, gurunya siapa, nyampe ke Rasulullah atau tidak. Kalau kita kan misalnya torekot, kita kan abanom, walaupun kita tidak tahu abanom langsung, kita tahu yang menyampaikan ke kita Kiai Ali Hanafi Akbar. Kita tidak tahu Kiai Ali Hanafi Akbar. Kita urut ke sini. Minimal kalau di sini kita tahu Ustaz Zaidin. Ustaz Zaidin sembahyang enggak sih sembahyang, insya Allah sih nyambung. Kok misalnya Ustaz Zaidin gak tahu sembahyang, gak tahu ngaji, gulung-gulung to'ik. Nah, tapi sakti, ya jadi eloi.
Karena lagi-lagi thariqah itu yang mu'tabarah patokannya dua minimal. Pertama, tidak meninggalkan syariat. Yang kedua, silsilahnya nyambung kepada Rasulullah. Makanya kemarin pas Kemispon dibacakan, difatihai semua sama Ustaz Sayyidin, mulai dari Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Ali Zainal Abidin, Syekh Baqir, Syekh Ja'far Shadiq, Habib, kalau bahasanya sekarang Habib, Sayyidina Ja'far Shadiq, Sayyidina, sampai semua difatihai. Sanadnya artinya apa? Ustaz Sayyidin memberikan gambaran nek thariqah kita itu sanate nyambung. Maka nanti akan dilengkapi sama Gus Kandar saking kula buat cakapaken akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah bahwa kula kali sampeyan kabeh iki saged dikemalaken dalam keadaan sehat, mudah-mudahan lahir dan batin. Iki sing paling penting. Mulai awal kula rungokaken hingga Ustaz Arif ini, ya Allah, ngaji tambah dulu tambah meneri. Tapi kula tingali wau sampeyan rada bingung, agak bingung Pak. Wis dirungokake mah. Karena Allah selalu menyertai malaikatnya mengirim nur ilmu ke dalam mereka. Tidak jangan takut. Kau seperti wis terus yang tujuan iku kali sampean iki mujahadah membuatkan jiwa ini kepada Allah kembali bening dan suci sebagaimana ajaran tasawuf itu sendiri. Karena cuma tadi kita kita harus tahu ada orang di ahli syariat tasawuf, ada orang yang sebagai seorang sufi. Jadi harus berbeda. Belum tentu orang-orang yang mengetahui tentang syariat tasawuf itu dia adalah sufil haq. Belum tentu. Di Jakarta itu yang ahli di Takwa. Apakah hidupnya betul-betul seorang sufi yang diharapkan sebagai orang-orang tasawuf? Karena pemahaman itu hak Allah. Hak Allah. Kalau tinggal ya Allah tambah begini tambah jernih. Ustaz ahli ngomong ya Allah. Ya. Memang apa yang dikatakan tadi bahwa makhluk itu makhluk, memang iya. Bahwa Allah itu ya Allah sang pencipta. Ketika membahas manusia, tidak ada bahwa manusia itu unsur dari ketuhanan. Itu memang dalam bahasa Al-Quran bab ini ada dibahas. Di Ulosi SMA tahun ini. Itu jelas mengatakan tidak ada unsur dalam diri manusia itu adalah unsur ketuhanan. Ini sebagian ulama mengatakan. Kalau memang Allah dikatakan di dalam Al-Quran surat An-Nur, Allahu bis-samawati wal ardh. Allah itu nur yang meliputi langit dan bumi, sedangkan mata kita, gerak kita itu nur Allah. Bagaimana tanpa unsurnya? Ini sebagian sih betul setuju. Bahasul masail ini pernah dibahas itu sekitar tahun 80 kali. Ini bukan saya akas juga. Memang sebagian mengatakan tidak ada yang mengatakan unsur ketuhanan sama sekali tidak ada. Tapi sebagian pun juga membantah. Lihat di dalam Al-Quran Allah mengatakan
Wa nahnu aqrabullah itu mengibaratkan kedekatan Allah kepada hamba, tapi hamba tetap hamba. Itu benar memang. Alasan-alasan sebagian yang mengatakan tidak ada unsur sampai. Tetapi kata-kata mana nahnu aqrabullah ini adalah menunjukkan kedekatan Allah kepada hambanya, tetapi hamba tetap adalah hamba. Ini benar adalah. Tetapi di lain ayat Allah mengatakan, aku inilah yang menitipkan ruhnya kepadanya. Kan Allah, ruh siapa yang dititipkan oleh Allah? Dan ini sebagian ulama-ulama yang takut dari ruh kekuasaan Allah ini diperhalus. Sebenarnya tidak ada kata-kata ini. Dari unsur sifat ketuhanan itu udah kalau kalian lihat dari Allah itu nur yang meliputi langit dan bumi, berarti ada unsur sifat ketuhanan ada, tetapi tidak kental. Inginannya ngomong kali bagian dari nurnya cipratannya. Semengin padang siang nih kamu, zaman dulu kan si omah gede. Nek pulau sampai metu nang jero nang omah belok. Tapi nek nang jero omah bolong-bolongnya gede itu pantulan dari jahit siapa? Minam. Kembali lagi saya katakan ketika orang mengibaratkan, ketika ikan bertanya di manakah air? Di manakah air? Bukankah dia bukan bagian daripada air? Kulo kan ngomong gimana? Ketika kita melihat dari kejauhan kolam yang besar, raksasa itu ada ikan. Cuma mungkin mata pandangan kita tidak nampak jelas. Lautan diibaratkan sebagai lumba-lumba di dalam lautan. Tidak mungkin orang mengatakan lumba-lumba atau ikan. Pasti mengatakan air berwarna biru. Gini what? Ini logika. Logikanya apa? Tetapi kalau hamba menyertai Allah sampai kapanpun tidak akan mampu. Contoh, awas kula sampean yang mengitikadkan bahwa ketika hidup kita menghadirkan Allah, ini salah ini. Allah tidak pernah hadir karena kehendak hambanya, tetapi hamba lah diberi kehendak oleh Allah karena Allah ridho untuk hadir di hadapannya. Ini sangat jelas. Kalau tadi kita masya Allah terkau gendeng anggota, karena Allah pun tidak ada pada waktu itu jawaban dari kedekatan Allah. Ini Allah itu dulu bangun waktu aja buatan ini. Digambarkan kenal pelanjut. Nahnu aqrabullah minkum, aku lebih. Walakin jika mampu kamu masuk ke dalam lautan samudra dari jiwa siapa kamu? Kau ini tapi kita akan oleh Dr. Mustafa Fasil tentang menghayati wujud Allah. Wal adam al adam, antara yang ada dan yang tiada. Kitab yang menjelaskan ketika antara yang maha ada dan yang tiada. Pulang dari Amerika, ono siono. Dia betul-betul laisa kami Indonesia. Tidak bisa Allah dibayangkan seperti wujud manusia. Walaupun ada hadis itu mungkin kasar digambarkan seperti gambaran alam kaitan hadisnya. Kurang mengingat hadis ini. Itu jadi topong saking kepilih rupanya. Namun hadirin sekalian yang perlu kita benahi dalam hidup ini, marilah kita, kalau memang betul-betul ingin seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang bergerak Khalilullah, satu, tidaklah manusia selalu mendahulukan kepentingan Allah daripada dirinya sendiri. Nabi Ibrahim karena mendapatkan gelar Khalilullah ini dunia oleh canggih Allah. Kini mesti batas bertahun-tahun sudah seperti itu. Lalu Nabi Ibrahim hanya seorang hamba manusia. Apa amalnya? Ketika Nabi Ibrahim dijamin oleh malaikat, satu dalam hidup ini saya lebih mendahulukan perintah Allah daripada kepentingan saya pribadi. Ya apa kepentingan pribadi itu mesti dibarengi langsung sifat insaniyah. Sing dikumu menungso ada ridho ada itu. Sapa sing kesem-sem uripe seneng nikmat
itulah suatu penganiayaan dalam dirinya sendiri. Nek wong iso adem ayem ya Allah karena sumindih jumatan Allah. Nikmat dalam mentara Ustaz di balik ini siapakah yang mengirimkan? Allah. Indah dari itu. Enak. Sampeyan wae yang ngomong mangenan-anan bojo. Dhewe aku seneng karo sampeyan iki krana Allah sakjane kebelas gak bisa. Wah dijejek orang kalau sampai tahan. Saya mencintai istri dan anak-anak saya, harta saya. Kalau di balik layar semua ini ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sampai ngumpul tentang Allah, siapakah Allah? Bodoh, karo, sopo yang wis erok ngopo ya. Allah pun mengatakan dalam sebuah hadis, janganlah engkau berpikir tentang zatku, tetapi berpikirlah tentang apa yang aku ciptakan. Ya Allah, ya Allah, saya gede banget kan mau pengen ciptakan. Wih, dikira ya. Tunggu, ambil nyambung sama pengen. Ngaji sampai ini tutup syaratnya. Wis muka dede, mereka mencuma. Ya udah berusaha mata yang sampai tahan dalam mata. Saya kira mata bisa di kondo kali dia lagi, ya kan ujung juga, ujung. Nek karep pulau kali sampai kepingin panjang umur, terus agak gawe panjang umur itu buat apa? Nek panjang umur ini bila amal soleh, amal sing apik alhamdulillah. Nek dawa murung tuwas kaan kok gunane. Istighfar ya Allah, berilah kami panjang umur yang barokah di dalam benar perjalanan panjang umur ini ya Allah. Penuh ketaatan dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayolah belajar. Ketika kita memandangkan kalimat la ilaha illallah, kedalaman baunya ke dalam katakan, dalam lembutnya ke dalam ucapan itu, billah. Denganmu ya Allah, dengan kekuasaanmu ya Allah, dengan sifatmu ya Allah, dengan hakmu aku hidup ini ya Allah, dengan ridhomu ya Allah. Dan di sana ketika surga itu semua bukan aku bisa diri Allah. Ini sampai berdasarkan urip ini menemukan puncaknya daripada iman. Napa? Hakku yakin. Di Quran di akhir Fakul Rabbuka hatta ya'tika yakin. Hendaklah engkau menyembah kepada Allah hingga engkau hakul yakin. Wis dari itu Ustaz Arif benar masuk amal basir mulai mengenal tentang apa itu ilmu yakin, ilmu yakin, hakul yakin, cahaya yakin nanti tunduk tinggal kita seperti apa agar senantiasa Allah mentazalikan nurnya, nur tauhid dalam jiwa kita hingga kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagaimana ucapan penyaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu roh dia mengeluarkan jasa ini barulah menyatu dalam jiwa kita keindahan Allah, menyatu dalam jiwa kita sifat jamal jalan keharapan Allah itu menyatu dalam jiwa manusia hingga pulau pada sampai hari ini bisa mendengarkan pengajian dengan enak. Kadang-kadang itu orang udah di komunikasi ya benar sekali. Wah, perjanjian orang itu tanggal beda, nggak biasa nih. Di balik untuk sana. Lama apa? Soalnya kalau kali sampai ya kan namun saya Allah aku berlindung dari harapan kita kepada sesama hamba ya Allah. Ini jahat. Sebab apa sih dia nonton papanan manusia ini gak bagus kan? Betul. Mari kita harapkan apa yang ada di sisi Allah, yaitu keridhaan dan kasih sayang Allah. Moga-moga hadirin
Kulo kan sampeyan pada akhir kehidupan ini betul-betul menjadi manusia yang terpilih, yang kembali pada fitrah, yaitu menjadi manusia yang husnul khotimah, dijauhkan dari syirik dan musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibersihkan oleh Allah dari kedengkian hidup. Inilah yang kadang-kadang sulit untuk kita. Kita mungkin tentang teori dan mentah, tapi berjalan nulis itu adalah Allah. Jadi ngaji kulo kadang-kadang ngaji rasa rohani sampai roh sampai. Settingan jadi sampai semakan hari guru kita Ustaz Arifin, Ustaz Arif Sasyid, ya Allah, berikan ridho ikhlas. Semua itu semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih ini kurang yang aku minta dan bila taufiq wal hidayah wal ridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jam 11 kurang 5 menit. Jemaah, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang menjadikan kajian ini kita semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya ditegur sama Ustaz, terus syariat ngaji dalu nyalai aturan di kebaleman sama wong-wong sing muni kerja ngaji ya jam itu jam 09.00 kon mau ngaji jam 12 jam 3 isuke sama wah kalau dikembali macam-macam. Makanya jenengan kedah diterwal disampaikan kursi yang ahli poso kena poso Ramadan poeji. Baik jenengan saya yakin orang ngaji wali imam masih rom jam 3 jam saya yakin paling kurang-kurang mulai. Maka niki saya sedon nanten Ustaz Arif. Golongane apa kiai jarang bilang. Apakah mereka bukan orang yang tidak punya ilmu, nggak punya perasaan, nggak punya boten? Iya itu waratil. Lah kalau jangan dilatih ya boten iki. Malah yang 3 hari 7 hari terus pon niku 3 tahun saja kok boten saged tiba. Mana mungkin aku bisa tidur? Karena nikmati tidur. Perjalanan para wali-wali Allah ngoten, termasuk abah guru-guru kula kali panjenengan. Makanya boten enten juga sampai dikedoni tiyang. Iku ngaji opo iku? Ngaji kok karo wayahan, jam 2 kae mulai. Hati-hati gendeng lho. Tak dongakno muga-muga gendeng. Kula ngemendel mawon diri matur nuwun. Muga-muga mawon sampai di aras bocah gendeng. Dan boten gendeng, boten edan, boten pun sama jam 2 mulai. Sampai gendeng ini ya. Langoni ibu juga jarangnya adalah pengaji kekayalan. Aja kita antem ya, tapi saya membaca sejarah. Syabdul Qadir Jilani itu tentang guru-guru kula kali panjenengan. Lho awake dhewe niru lho JTK itu. Enten malih segawe nama itu niku wis ngaji tapi kelakuane padahal dia juga ngaji. Langgi Pak niku belajar. Ilmu Ustaz iku santri penuh. Wong wis ngaji kok kelakuane koyo ngono. Adine santri sekolah dulu banyak kelakuan rusak-rusak. Sabar mawon ya. Mungkin insyaallah kita lanjutkan tentang wong sing sampun nyambung ten Gusti Allah. Mungkin turune yo nopo. Ben kula wuruhi sampeyan. Sampeyan rokokan anjopo tapi sampeyan istirahat jasad ingin kula wuruhi. Kula wuruhi iso dadi papat dadi 5 insyaallah. Kemudian saja Allah mengampuni dosa kita. Ya bagi Al-Fatihah.